Tuh, saya tanya lagi apa fardunya sudah. Nah, ini 5 waktu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ingat, nek sampean sik duwe utang sembahyang fardu. Nggih, sampean ge nyauri sembahyang fardu ae. Itu lebih didahulukan daripada kecuali lek sampean kuat. Tapi tetap fardu harus didahulukan. Utang-utang sholat itu. Kalau begitu juga sholat isya umumnya. Belum sholat isya tapi sholat tarawih gimana? Karena sholat tarawih itu setelah sholat isya. Kalau tarawih ya pendapatnya macam-macam ya. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Yang 20 rakaat, nah ini yang menjelaskan tentang 8 rakaat itu bukan 8 rakaat. Di zaman Nabi itu 8 dikerjakan di masjid, sisanya di rumah. Namun di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu semuanya dikerjakan di masjid bersama-sama. Karena melihat kondisi semangat masyarakat yang sudah berbeda di zaman Nabi dengan zaman Sayyidina Umar, apalagi zaman sekarang. Kalau 8 rakaat sisanya dikerjakan di rumah, saya jamin hilang sudah. Saya nggak salah sudah bisa menebak. Ya, dikerjakan bersama-sama saja sulit, apalagi dikerjakan sendiri. Padahal paling mudah itu ya sholat bersama. Dan peluang diterimanya jauh lebih besar karena saling gotong royong. Ya ada satu saja yang diterima, semuanya ikut diterima. Kalau sendiri waduh. Ya kita ini siapa ya, sampean ilmunya seberapa, khusyuknya seberapa, usahakan datang ke masjid, ke mushola terdekat itu berjamaah. Karena fadilah sholat taraweh seperti yang disebutkan dalam satu hadis, meskipun hadis ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan maudhu. Terlepas dari itu semua, hadis ini juga disebut oleh para ulama. Seperti tadi malam yang ke-7, wa fil lailatil sabi'ah faka'anna ma'adrakah Musa wa nasarahu ala fir'auna wa haman. Ini pahala untuk sholat taraweh sendiri. Tapi kalau berjamaah ada lagi satu hadis riwayat Imam Ahmad. Man qama ramadhana ma'al imam hatta yansorifa. Kanat lahu kutibat lahu qiyamul lailatin. Siapa yang sholat taraweh qiyamul lail fi Ramadan, ini adalah sholat taraweh. Imam Nawawi ini menjelaskan itu adalah sholat taraweh. Jadi siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat taraweh bersama imam namanya berjamaah. Sampai imam selesai hatta yansharifah kutibat lahu qiyamul lailatin, maka dicatat untuk dia seperti menghidupkan malam, seluruh malam. Nanti habis isya sampai subuh. Sampai tahu tahajud sampai. Jadi ya, terkait pertanyaan tadi Bapak Wasono tentang jumlah rakaat rakaat witir. Witir itu sholat sing dicintai pangeran, dihadiri malaikat, sing nggak tahu ditinggalno Kanjeng Nabi. Makanya ada 3 perkara yang wajib bagi saya tapi tidak untuk umat saya, diantaranya sholat witir. Nabi tidak pernah meninggalkan. Untung nggak wajib kangge kita. Wajib paling witir Ramadan tok sisae. Itu pun karena disegerakan. Padahal yang utama itu di akhir malam. Karena sholat witir ini penutup sholat sunnah di waktu malam. Tapi kalau khawatir tidak bangun, boleh diletakkan di setelah isya. Di paling sedikit nih witir ini paling dicintai, karena ada satu hadis riwayat Imam Ahmad, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran.
Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil. Dan Allah cinta kepada orang yang melaksanakan sholat witir. Karena itu fa'autiru, lakukan sholat witir ya ahlul Quran, wahai umat Rasulullah. Umat Rasul ini disebut ahlul Quran. Jadi ini perkara-perkara yang istimewa witir. Sholat witir sholat yang dihadiri malaikat. Sholat witir ini sholat yang bisa mendatangkan ketenangan, kecintaan Allah. Itu paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Untuk pelaksanaannya ya 2-2, 1 itu ditaruh yang terakhir. Umpamanya 11 rakaat ya 2-2-2-2 1. Tapi nah Imam Malik 1 pun sah. Tapi nah Imam Syafi'i tidak ada sholat sunnah itu minimal 2 rakaat. Kalau ganjil berarti 3. Tapi kalau Imam Malik 1 pun boleh sah witir. Ya, Imam Syafi'i tidak bisa karena minimal sholat sunnah itu 2 rakaat. Kalaupun ganjil ya berarti ditambah 1, ditutup setelah 2 baru tutup 1. Ada yang sekaligus 3 rakaat. Nah, tanpa tanpa dipisah. Ada yang dipisah 2 rakaat terus 1 rakaat. Mana yang lebih utama? Ini sama-sama tidak apa-apa. Cuman yang lebih utama dipisah. Hal ini beralasan untuk membedakan dengan sholat maghrib. Nah ini biar tahu kalau sama kan orang yang melihat dari luar, loh ini maghrib apa witir lah. Kalau dipisah kan berarti bukan maghrib. Ini kan kalau 3 rakaat bisa dijadikan 1. Gimana kalau 5 rakaat? Itu 2 rakaat. Kalau mengerjakan 11 rakaat ya 1-nya ditaruh di akhir. Jadi 2 rakaat. Kan kadang-kadang ada yang berpendapat begini, Gus. Yang namanya sholat witir itu kan ganjil. Nah kalau 2 kemudian ditambah 1, 2-nya ini kan genap gitu. Ada yang berargumentasi seperti itu. Ini bagaimana ini, Gus? Itu dilihat dari niatnya awal. Kita mau sholat witir. Nah, sudah di awalnya itu sudah begitu. Kita bentuk, ada macam bentuk kan? Bisa 3 sekaligus, bisa 2 dan 1 formasinya ini formasi Pulau Jawa. Jadi dilihat dari awalnya niat kita mau sholat apa gitu. Baik, begitu Mas Sono yang sudah bergabung ya tentang jumlah rakaat sholat witir. Jadi kalau menurut Imam Malik mungkin ya kalau pas lagi malesnya datang ini daripada tidak sama sekali ini 1 sudah mencukupi. Tapi kalau dari Imam Syafi'i ya paling tidak 3 lah. Begitu Mas Sono. Baik Gus dan pendengar setia sekalian dan juga pemirsa TV Ampel Dita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu menarik apa yang kita bahas di malam hari ini dan juga sebagai pengetahuan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar siang, bagi Anda yang bergabung silakan Anda bisa berkirim WhatsApp di 089532775775. Namun kita break sejenak, setelah satu terbang akan kita lanjutkan kembali bincang Ramadan ini semalam hari ini. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ampel dan Suara Syahid Islam Anda.